Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi nonlinear. Perkenalkan, saya Salvania Eka Rahma beserta rekan-rekan saya yaitu Faizatul Ummah, Wahyu Titis Anggraini, Gita Putri Rahayu, Bagus Satrio Wibowo, Syarli Endah Kurniawati, Muhammad Miftah Farid, dan Suci Rohayati. Selanjutnya, kita akan membahas materi pertama yaitu fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Faizatul Ummah. Fungsi kuadrat dengan satu variabel bebas merupakan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu y adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana y adalah variabel terikat atau dependent variable dan x adalah variabel bebas atau independent variable. Sedangkan a dan b adalah koefisien, di mana a tidak sama dengan 0 dan c adalah konstanta. Nah, selanjutnya, dalam fungsi kuadrat terdapat titik puncak yang dimana titik puncak adalah titik arah perubahan fungsi, yaitu menaik ke menurun atau sebaliknya. Titik puncak adalah titik paling dasar dari parabola. Jika parabola terbuka ke atas, titik puncak disebut titik minimum, dan jika parabola terbuka ke bawah, titik puncak disebut titik maksimum. Rumus untuk mencari titik puncak adalah min B per 2A, min dalam kurung B pangkat 2 min 4AC per 4. Rumus untuk mencari titik potong adalah min B tambah kurang akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Untuk mencari titik potong sumbu Y, yaitu dengan permisalan, maka X dimisalkan 0. Jadi, Y adalah F0 sama dengan A0 pangkat 2 ditambah B0 ditambah C. Nah, ini adalah bentuk kurva parabola vertikal. Gambar yang sebelah kiri itu adalah parabola terbuka ke atas dan yang kanan itu terbuka ke bawah. Nah, ini adalah titik puncaknya. Nah, ini ada 6 macam kurva parabola vertikal. Gambar yang pertama yaitu A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Dan kurvanya memotong sumbu X di dua titik. Gambar yang kedua, A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0. Dan kurvanya menyinggung sumbu X di satu titik. Gambar ketiga, A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Dan kurvanya tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Gambar yang keempat, yaitu A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan memotong di sumbu X di dua titik. Gambar yang kelima, yaitu A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka kurvanya menyinggung di sumbu X satu titik dan terbuka ke bawah. Gambar yang keenam, yaitu A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, ini ada contoh soal. Diberikan Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 6. Tentukan titik puncak, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan gambar parabola. Nah, ini penyelesaiannya diketahui A-nya 2, B-nya min 8, C-nya 6. Yang pertama mencari titik puncak. Terlebih dahulu dengan rumus min B per 2A, min dalam kurung B pangkat 2 min 4AC per 4A. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Min dalam kurung min 8 per 2 dikali A. A-nya itu 2, min dalam kurung min 8 pangkat 2 min 4 dikali 2 dikali 6 per 4 dikali 2. Tinggal dihitung semuanya, jadi 8 berasal dari min ketemu min per 4, dalam kurung 64 min 48 per 8. Ditotal lagi jadi 8 per 4, min 16 per 8, hasilnya 2, min 2. Jadi titik puncaknya ketemu 2, min 2. Yang kedua, kita mencari titik potong sumbu X1 dan X2 dengan rumus min B
tambah kurang akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Tinggal dimasukin min dalam kurung min 8 tambah kurang akar 64 min 48 per 2 dikali 2. Dihitung jadi 8 tambah kurung akar 16 per 4. Nah, X1 nya adalah 8 ditambah 4 per 4, hasilnya 3. Jadi X1 nya yaitu 3,0. X2 nya 8 min 4 per 4, hasilnya 1. Jadi X2 adalah 1,0. Ini antara X1 dan X2 harus salah satu dikurang dan satunya ditambah, karena tadi kan rumusnya ada tambah kurang. Yang ketiga, mencari titik potong sumbu Y. Jadi dimisalkan X adalah 0. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 min 8 dikali 0 ditambah 6, hasilnya 6. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,6. Nah, ini gambar parabolanya. Titik potong X1 nya kan 3,0, jadi di sini. Dan X2 nya 1,0. Nah, titik puncaknya 2,-2. Titik potong sumbu Y nya 0,6. Jadi tinggal dicari titik-titiknya dan ditarik garis. Nah, fungsi kuadrat juga mempunyai bentuk umum yang lain. X adalah FY sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C. Bentuk umum seperti ini bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya adalah parabola horizontal. Parabola horizontal akan terbuka ke kanan atau ke kiri tergantung dari nilai koefisien A. Jika koefisien A lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke kanan. Jika koefisien A lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Sumbu simetri dari parabola horizontal sejajar dengan sumbu X. Koordinat titik puncak X dan Y saling dipertukarkan tempatnya, yaitu Y, X. Ini ada bentuk fungsi kuadrat horizontal. Rumus titik puncaknya sama namun dibalik. Jadi min dalam kurung B pangkat 2 min 4AC per 4A, min B per 2A. Rumus titik potongnya yaitu sama. Rumus titik potong sumbu X yaitu sama pakai permisalan Y sama dengan 0, maka X adalah F0 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B0 ditambah C. Nah, ini 6 macam kurva parabola horizontal. A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Parabolanya terbuka ke kanan dan memotong sumbu Y di 2 titik. Gambar kedua, A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0. Parabolanya terbuka ke kanan dan menyinggung sumbu Y. Gambar ketiga, A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Maka parabola terbuka ke kanan dan tidak menyinggung maupun memotong sumbu Y. Gambar keempat yaitu A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke kiri dan memotong sumbu X di 2 titik. Gambar kelima yaitu A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabolanya terbuka ke kiri dan menyinggung sumbu Y di 1 titik. Dan gambar terakhir yaitu A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke kiri dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu Y. Nah, ini ada contoh soal fungsi kuadrat horizontal. Diberikan fungsi kuadrat X sama dengan Y pangkat 2 ditambah 4Y dikurangi 12. Tentukan titik puncak, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, gambar parabolanya. Penyelesaiannya diketahui A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya min 12. Pertama, kita mencari titik puncaknya dengan rumus min dalam kurung B pangkat 2 min 4AC per 4A, min B per 2A. Nah, tinggal dimasukin, jadi min dalam kurung 4 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali min 12 per 4 dikali 1, min 4 per 2 dikali 1.
Tinggal dihitung saja, jadi min dalam kurung 16, min dalam kurung min 48 per 4 dikali 1, koma min 4 per 2. Dihitung lagi, jadi min 64 per 4, min 2, jadi hasilnya min 16, min 2. Jadi titik puncaknya min 16, min 2. Yang kedua, kita mencari titik potong sumbu Y, yaitu dengan rumus B tambah kurang akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Tinggal dimasukkan angkanya, min 4 tambah kurang akar 4 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali dalam kurung min 12 per 2 dikali 1. Tinggal dihitung, jadi min 4 tambah kurang akar 16 min buka kurung min 48 per 2 jadi 4 tambah kurang akar 64 per 2. Untuk Y1 nya min 4 ditambah 8 per 2 hasilnya 2, jadi Y1 nya 0,2. Untuk Y2 nya min 4 min 8 per 2 hasilnya min 6, jadi Y2 nya adalah 0,6. Sekarang mencari titik potong sumbu X. Pakai permisalan, Y sama dengan 0, maka X sama dengan 1 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 dikurangi 12. Hasilnya min 12. Jadi titik potong sumbu X adalah 12,0. Ini gambar parabolanya tadi, kan ketemu titik puncaknya min 15, min 2, titik potong Y1 nya adalah 0,2 dan titik potong Y2 nya 0,6 dan titik potong sumbu X nya min 12,0. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi rasional. Jadi, fungsi rasional itu membentuk kurva asimtot, di mana pengertian dari kurva asimtot itu sendiri adalah sumbu yang didekati oleh kurva hiperbola tetapi tidak pernah menyinggung. Jika digambarkan, persamaan fungsi rasional akan membentuk kurva hiperbola. Nah, di dalam ilmu ekonomi, kurva hiperbola itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berhimpit dengan sumbu X dan Y, dan yang kedua asimtot tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y. Oke, langsung saja, berikut adalah bentuk persamaan dari fungsi rasional. Nah, yang pertama itu ada kurva hiperbola dengan asimtot berhimpit dengan sumbu X dan Y. Persamaannya adalah Y sama dengan A per X. Nah, Y sama dengan A per X ini merupakan penyederhanaan dari persamaan yang ada di atasnya, di mana keterangannya nilai X itu tidak sama dengan 0. Nantinya titik H, K itu sama dengan 0,0 atau berhimpit dengan sumbu X dan Y. A adalah konstanta dengan nilai positif. Sedangkan yang kedua ada hiperbola dengan asimtot tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y. Maka bentuk persamaannya adalah X min H, Y min K sama dengan A, di mana keterangannya adalah nilai X tidak sama dengan 0, H, K adalah pusat dari hiperbola itu sendiri, H adalah sumbu asimtot tegak, K adalah sumbu asimtot datar, dan A adalah konstanta dengan nilai positif. Nah, berikut adalah gambaran jika kurva hiperbola itu digambarkan. Yang pertama ini ada di mana kurva hiperbolanya berhimpit dengan sumbu X dan Y. Bisa dilihat di gambar itu ya, yang persamaan Y sama dengan A per X itu berhimpit dengan sumbu X dan Y. Dan kalau gambar yang kedua itu yang persamaan X min H, Y min K sama dengan A tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y, melainkan berhimpit dengan titik baru yaitu H, K atau yang dinamakan dengan pusat hiperbola. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal saja. Nah, ini ada contoh soal terdapat fungsi rasional X plus 2, Y plus 5 sama dengan 20, kemudian gambarkan kurvanya. Untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu
diketahui X plus 2, Y plus 5 sama dengan 20. Kemudian ditanya gambar kurvanya. Oke, kalau dengan persamaan ini berarti kita sudah bisa mengetahui ya, ini nantinya termasuk ke dalam kurva hiperbola yang mana? Ya, betul sekali, nanti ini merupakan jenis kurva hiperbola dengan asimtot yang tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y. Sebelum kita menggambar kurva, tentunya kita perlu mencari titik-titiknya terlebih dahulu. Jadi, penyelesaiannya itu yang pertama kita harus mencari pusat dari hiperbola itu sendiri. Nah, ini kita melakukan permisalan ya. Jadi, jika X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Kemudian, Y plus 5 sama dengan 0, maka Y sama dengan min 5. Sehingga titik H, K sama dengan min 2, min 5. Setelah mencari pusat hiperbola, kita mencari titik koordinatnya terlebih dahulu. Ini kita menggunakan permisalan juga. Jadi jika X sama dengan 0, maka untuk mencari nilai Y itu diperoleh dari, ini bisa dilihat, kita masukkan mulai persamaannya. X-nya kan sama dengan 0, ini ya. X-nya kita ganti menjadi 0. Jadi 0 plus 2, Y plus 5 sama dengan 20. Kemudian ini turun, Y plus 5 sama dengan 20 per 2. Ya, jadi Y plus 5 sama dengan 10, Y sama dengan 10 min 5, dan Y sama dengan 5. Untuk titik koordinat yang kedua, itu kita melakukan permisalan juga. Jadi jika Y sama dengan 0, maka untuk mencari nilai X itu diperoleh dari caranya sama seperti yang sebelumnya, kita melakukan sesuai persamaannya. Jadi X plus 2, kemudian Y kan sama dengan 0, jadi ini dimasukkan saja. 0 plus 5 sama dengan 20, X plus 2 sama dengan 20 per 5. 5 ini dari yang sebelah kiri pindah ruas ke kanan. Kemudian X plus 2 sama dengan 4, X sama dengan 4 per 2, dan X sama dengan 2. Nah, ini kalau digambarkan kurvanya akan membentuk seperti yang sudah tertera ya. Dimana tadi titik pusat dari hiperbolanya ada H, K adalah min 2, min 5. Jadi, nanti kurvanya akan berhimpit dengan pusat hiperbola ini yaitu min 2, min 5. Kemudian titik koordinat tadi yang sudah dicari ada X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Jadi ini titiknya adalah 2,0 dan 0,5. Tinggal ditarik saja kurvanya dan jadilah seperti gambar yang sudah tertera. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal di mana kurva hiperbolanya berhimpit dengan sumbu X dan Y. Contoh soalnya, jika diketahui fungsi rasional Y sama dengan 9 per X, gambarlah kurva hiperbolanya. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya, hanya saja bentuk persamaannya berbeda dengan yang tidak berhimpit tadi. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa persamaan jika yang berhimpit dengan sumbu X dan Y itu Y sama dengan A per X. Jadi ini kita tinggal melakukan permisalan saja. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 9. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3. Dan jika X sama dengan 9, maka Y sama dengan 1. Dari mana permisalan itu diperoleh? Yaitu dari faktorisasi dari angka 9. Kalau sudah diketahui titik-titiknya, kita bisa langsung gambarkan saja kurvanya. Tadi titiknya ada 1,9, 3,3, dan 9,1. Jadi, kita tinggal masukkan dan ditarik saja, sehingga hasilnya tampak seperti gambar yang sudah tertera. Materi selanjutnya adalah fungsi nonlinear, yaitu lingkaran. Selanjutnya adalah materi mengenai lingkaran. Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang memiliki jarak yang sama dari titik-titik yang terdapat pada kelilingnya terhadap pusat lingkaran. Jarak antara titik-titik pada keliling lingkaran terhadap pusat lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. Kemudian diketahui bahwa bentuk umum persamaan lingkaran dapat dihitung dengan rumus AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CX ditambah DY
ditambah E sama dengan 0. Sedangkan bentuk baku rumus lingkaran dapat diketahui dengan menghitung, yaitu dalam kurung X dikurangi 1, tutup kurung dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan dalam kurung Y dikurangi C, tutup kurung kemudian dipangkatkan 2 sama dengan R pangkat 2, di mana I dan C adalah titik pusat lingkaran, sedangkan R merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, untuk mencari titik pusat lingkaran yaitu I dan C serta R atau jari-jari lingkaran yaitu dapat diketahui dengan rumus. Untuk mencari I yaitu dengan memasukkan C kemudian dibagi dengan minus 2 dan dikalikan A. Sedangkan untuk mencari C yaitu dengan D dibagi dengan minus 2 dan dikalikan A. Kemudian untuk mencari jari-jari lingkaran yaitu dengan mengakarkan I pangkat 2 ditambah C pangkat 2 kemudian dikurangi dengan E dan ditambah A. Baik, selanjutnya akan ada contoh soal mengenai fungsi nonlinear untuk lingkaran. Jadi, berikut adalah contoh soalnya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran apabila terdapat persamaan 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dikurangi 24x dikurangi 18y dikurangi 33 sama dengan 0. Nah, kemudian tentukan juga titik perpotongan pada masing-masing sumbu koordinat tersebut. Sebelum kita cari tahu terlebih dahulu, untuk memudahkan dalam memasukkannya ke dalam rumus, di mana 3x pangkat 2 merupakan ax pangkat 2, kemudian 3y pangkat 2 merupakan by pangkat 2, minus 24x merupakan cx, min 18y merupakan dy, dan minus 33 merupakan e. Langsung saja, untuk menghitung I, maka kita perlu mengetahui rumusnya yang tadi terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumusnya. Diketahui C-nya yaitu minus 24. Kemudian dibagi dengan minus 2 dan dikalikan dengan A-nya yaitu 3. Jadi dapat diperoleh bahwa min 24 dibagi dengan min 6 sama dengan 4. Begitupun dengan mencari J-nya, kita tinggal masukin saja apa yang diminta pada rumusnya, sehingga diperoleh J sama dengan 3. Jadi titik pusat dari I dan J yaitu 4,3. Kemudian untuk menghitung R, yaitu dengan memasukkan I dan J yang sudah kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan 2. Yaitu diperoleh I pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2, kemudian J pangkat 2 yaitu 3 pangkat 2. Dan kemudian kita kurangi dengan E-nya yaitu minus 33 dan dibagi dengan A-nya yaitu 3. Sehingga diperoleh akar 36 yaitu 6. Jadi jari-jari yaitu 6. Nah, kemudian untuk menghitung titik perpotongan dari sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Namun, untuk mencari titik potong dari sumbu X, maka kita perlu mengambil yang ada X-nya saja dari contoh soal tadi. Maka diperoleh hanya 3x pangkat 2 yaitu sebagai A, kemudian dikurangi 24x yaitu sebagai B, kemudian dikurangi C-nya yaitu 33 sama dengan 0. Kemudian kita tinggal masukin saja ke dalam rumusnya tersebut. Nih. Jadi dapat diperoleh bahwa X1-nya sama dengan 9,19 dan X2-nya yaitu min 1,19. Begitupun untuk mencari titik potong dari sumbu Y-nya yaitu dengan cara sebelumnya. Maka diperoleh Y1 sama dengan 7,47 dan Y2-nya yaitu minus 1,47.
Kemudian, dari beberapa angka yang sudah kita dapatkan, kita akan menggambarkan kurvanya. Berikut ini adalah gambar kurvanya, di mana tadi diketahui bahwa titik pusatnya yaitu 4 untuk I-nya dan 3 untuk J-nya. Kemudian juga tadi jari-jarinya yaitu 6, serta diperoleh titik potongnya sumbu X-nya tadi 9,19 dan minus 1,19. Dan titik potong sumbu Y-nya tadi 7,47 dan minus 1,47. Jadi, terbentuklah seperti itu kurva lingkarannya. Materi selanjutnya adalah fungsi nonlinear berbentuk elips. Nah, bentuk elips ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu mayor yang panjang dan sumbu minor yang pendek. Bentuk umum persamaan elips adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0. Sedangkan bentuk bakunya yaitu x min h kuadrat per r1 kuadrat ditambah y min k kuadrat per r2 kuadrat sama dengan 1. Dengan h dan k adalah pusat elips, R1 dan R2 adalah jari-jari elips. Dengan catatan, jika R1 lebih dari R2, maka sumbu mayor sejajar sumbu X, atau akan membentuk elips horizontal dengan R1 adalah sumbu mayor dan R2 adalah sumbu minor. Sedangkan jika R1 lebih kecil dari R2, maka sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y, atau akan membentuk elips vertikal, dengan R1 adalah sumbu minor dan R2 adalah sumbu mayor. Berikut ini adalah bentuk dari elips horizontal dengan sumbu mayor yang sejajar dengan sumbu X, dengan A atau R1 adalah sumbu mayor dan B atau R2 adalah sumbu minor. Dan terdapat elips vertikal dengan sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y, di mana B atau R1 adalah sumbu minor dan A atau R2 adalah sumbu mayor. Jadi, jika horizontal yang di depan adalah sumbu mayor, sedangkan juga vertikal yang di depan adalah sumbu minor. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Terdapat persamaan elips 8x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 32x dikurang 12y ditambah 18 sama dengan 0. Gambarlah kurvanya. Pertama, kita mengelompokkan variabel yang sama terlebih dahulu. Jadi, 8x kuadrat dikurang 32x ditambah 2y kuadrat dikurang 12y ditambah 18 sama dengan 0. Setelah itu, keluarkan 8 dan 2 untuk menjadi pemfaktoran. Jadi, 8 dalam kurung x kuadrat dikurang 4x. Ini nanti jika dikalikan akan sama seperti yang di atas. Kemudian 2 dalam kurung y kuadrat dikurang 6y sama dengan min 18 karena dipindah ruas. Setelah itu pemfaktoran yang ini dikuadratkan menjadi kuadrat sempurna menggunakan rumus yang ada di samping. Menjadi 8 dalam kurung x min 2 kuadrat dikurang 4 ditambah 2 dalam kurung y min 3 kuadrat dikurang 9 sama dengan min 18. Kemudian, min 4 dikali 8 hasilnya min 32, dan min 9 dikali 2 hasilnya min 18. Setelah itu, 32 dan 18 dipindah ruas, dan dijumlah hasilnya adalah 32. Untuk membentuk persamaan baku dari elips, perlu menjadikan yang di sebelah kanan menjadi 1. Jadi, kedua ruas dibagi 32 menjadi x min 2 kuadrat per 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Karena R1 kurang dari R2, jadi kurva akan membentuk elips vertikal dengan sumbu minor atau B sama dengan 2 dan sumbu mayor atau A sama dengan 4 dengan titik pusat 2,3. Setelah itu, kita akan menentukan perpotongan sumbu X dan Y. Untuk mencari perpotongan sumbu X, maka Y sama dengan 0, menjadi 8x kuadrat dikurang 32x ditambah 18 sama dengan 0.
Dicari dengan rumus ABC dan menghasilkan X1 sama dengan 3,31 dan X2 sama dengan 0,68. Sekarang untuk mencari perpotongan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Menjadi 2Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 18 sama dengan 0. Dicari menggunakan pemfaktoran menghasilkan Y1 sama dengan Y2 sama dengan 3. Dari pencarian menggunakan rumus-rumus yang dicari menghasilkan kurva seperti berikut, di mana titik pusatnya adalah 2,3 ini, dan sumbu mayor adalah 4 di sini, dan sumbu minor adalah 2 ada di sini. Materi berikutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan dari dua variabel, yakni harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi kuadrat untuk permintaan adalah sebagai berikut. P sama dengan min AQ kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan min AP kuadrat plus BB plus C. Untuk keterangannya adalah P adalah harga suatu barang atau jasa, Q adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, A lebih besar dari 0, menandakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi permintaan. Fungsi kuadrat dalam permintaan memiliki nilai A kurang dari 0, sehingga akan memiliki kurva parabola yang terbuka ke bawah ataupun ke kiri. Untuk rumusnya P sama dengan min AQ kuadrat tambah BQ tambah C akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke bawah atau sejajar sumbu P dengan rumus titik buka kurung min B per 2A min buka kurung B kuadrat min 4 kali A kali C tutup kurung per 4 kali A. Untuk rumus titik potongnya min B tambah kurang akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Untuk rumus fungsi kuadrat dalam permintaan, yaitu Q sama dengan min AP kuadrat tambah BB tambah C akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke kiri atau sejajar dengan Q. Untuk rumus titik puncaknya yaitu buka kurung min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A tutup kurung, koma min B per 2A tutup kurung. Untuk rumus titik potong yaitu min B tambah kurang akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Kurva fungsi kuadrat dalam permintaan ada dua, yaitu kurva yang membuka ke bawah dan membuka ke kiri. Untuk rumusnya berbeda, namun untuk hasil akhirnya tetap sama. Kenapa kok itu ada garis putus-putus? Dikarenakan itu minus, maka dari itu dibuat garis putus-putus. Diketahui Q sama dengan 64 min 8P min 2P kuadrat. Jawabnya jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 64 buka kurung 64,0 tutup kurung. Kenapa bisa P sama dengan 0? Ini sama saja dengan permisalan ketika yang ditanyakan Q maka yang dimisalkan adalah nolnya. Jika Q sama dengan 0, maka 64 min 8P min 2P sama dengan 0. Tinggal semuanya dibagi 2 biar gampang. Untuk masukin ke rumusnya jadinya 32 min 4P min P kuadrat sama dengan 0. Diketahui A sama dengan min P kuadrat B sama dengan min 4 P kali C sama dengan 32, tinggal dimasukkan ke rumus titik potong min B tambah akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Jadi tinggal masukin P1, 2 sama dengan min buka kurung min 4 tutup kurung tambah akar buka kurung min 4 tutup kurung kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 2 dikali 32, jadinya 4 tambah kurang akar 16 tambah 128 per min 2. Kenapa ini menjadi 4? Dikarenakan min dikali min hasilnya kan 4. Dan kenapa juga menjadi 16? Karena min 4 dikali min 4 jadi 16 dan minnya hilang. Kenapa bisa menjadi 128? Karena min 4 dikali min 1 hasilnya 4 dan dikali 32 hasilnya 128. P1, 2 sama dengan 4 tambah kurang akar 144 per min 2 sama dengan
sama dengan 4 sama dengan 12 per min 2. P1 sama dengan 4 tambah 12 per min 2A sama dengan 16 per min 2 sama dengan min 8. P2 sama dengan min 4 min 12 per min 2 sama dengan min 8 per min 2 sama dengan 4. Sekarang tinggal mencari titik puncaknya. Caranya yaitu tinggal dimasukin ke rumusnya saja. Diketahui A sama dengan min 2, B sama dengan min 8, C sama dengan 64. Buka kurung min, buka kurung B pangkat 2 min 4 kali A kali C per 4 kali A tutup kurung, koma min B per 2 kali A tutup kurung. Sama dengan tinggal masukin saja. Buka kurung min buka kurung min 8 tutup kurung pangkat 2 min 4 buka kurung min 2 tutup kurung buka kurung 64 tutup kurung per 4 buka kurung min 2 tutup kurung, koma min buka kurung min 8 tutup kurung per 2 buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan buka kurung min buka kurung 64 min buka kurung min 512 tutup kurung per min 8,8 per min 4 tutup kurung sama dengan buka kurung min 576 per min 8, min 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 72, min 2 tutup kurung. Ini gambaran kurva dari contoh soal yang tadi. Kenapa kok yang bawah itu garis putus-putus? Dikarenakan itu minus, maka dari itu dibuat garis putus-putus. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi rasional dalam permintaan. Rumusnya yaitu Q kali 4 sama dengan C atau buka kurung Q min H tutup kurung buka kurung P min K tutup kurung sama dengan C. Untuk keterangannya bisa dilihat di gambar. Ini untuk kurva fungsi rasional dalam permintaan. Itu yang kiri itu tidak ada garis putus-putus dikarenakan nilainya tidak ada yang kurang dari 0. Untuk yang kanan, kenapa ada garis putus-putus seperti fungsi kuadrat dalam permintaan, yaitu ada nilai yang di bawah 0. Oke, sekarang kita berpindah ke contoh soal. Untuk soalnya buka kurung Q tambah 2 tutup kurung buka kurung P tambah 3 sama dengan 18. Langsung saja kita cari titik potong sumbu Q. Titik potong sumbu Q kita dicari sumbu Q, maka sumbu P kita buat 0. Kita misalkan P sama dengan 0. Dengan begitu titik potong sumbu Q P sama dengan 0 buka kurung Q tambah 2 tutup kurung buka kurung 0 tambah 3 tutup kurung sama dengan 18. Buka kurung Q tambah 2 tutup kurung buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 18. Q tambah 2 sama dengan 18 per 3. Q tambah 2 sama dengan 6. Q sama dengan 6 min 2 sama dengan 4 buka kurung 4,0 tutup kurung. Untuk selanjutnya kita mencari sumbu P sama dengan, kalau mencari sumbu Q dengan cara Q dimisalkan 0, Q sama dengan 0. Buka kurung 0 tambah 2 tutup kurung buka kurung P tambah 3 tutup kurung sama dengan 18. Buka kurung 2 tutup kurung buka kurung P tambah 3 tutup kurung sama dengan 18. P tambah 3 sama dengan 18 per 2. P tambah 3 sama dengan 9. P sama dengan 9 min 3 sama dengan 6 dibuka kurung 0,6 tutup kurung. Kalau untuk asimtot kita tinggal masukin soal cara penyelesaiannya. Buka kurung Q tambah 2 tutup kurung buka kurung P tambah 3 tutup kurung sama dengan 18. Q tambah 2 sama dengan 0, P tambah 3 sama dengan 0. Q sama dengan min 2. Kenapa kok bisa menjadi min 2? Karena dipindah ruas, maka dari itu bisa min P sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurva fungsi rasional dalam permintaan. Tinggal dimasukin aja. Untuk yang positif dimasukin positif, untuk asimtotnya yaitu yang garis putus-putus. Dikarenakan minus maka dari itu dibuat garis putus-putus. Materi yang terakhir yaitu mengenai penerapan fungsi non-linear dalam fungsi penawaran. Yang pertama ada fungsi kuadrat pada penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan dua variabel, yakni harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan.
Ciri fungsi penawaran yaitu ciri pertama, nilai A lebih besar dari 0, maka kurva selalu bernilai positif. Ciri kedua, jika persamaan P sama dengan AHI kuadrat ditambah BHI ditambah C, maka kurva parabola terbuka ke atas. Ciri ketiga, jika persamaan Hi sama dengan AP kuadrat ditambah PP ditambah C, maka kurva parabola terbuka ke kanan. Keterangan, P adalah harga suatu barang atau jasa, Hi adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, C adalah konstanta, AB adalah koefisien. Berikut adalah gambaran kurva fungsi kuadrat pada penawaran. Di sisi kiri terdapat kurva parabola terbuka ke atas. Dalam kurva tersebut tidak berpotongan dan tidak berhimpit. Sedangkan di sisi kanan terdapat kurva parabola terbuka ke kanan. Dalam kurva tersebut saling berpotongan. Contoh soal, jika fungsi penawaran P sama dengan Hi kuadrat dikurangi 4 Hi dikurangi 5, gambarkan fungsi penawaran. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan arah parabola. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan min 5. Kedua, menentukan titik potong sumbu P dan sumbu Hi. Titik potong terhadap sumbu P, maka Hi sama dengan 0. P sama dengan Hi kuadrat dikurangi 4Hi dikurangi 5. P sama dengan Hi kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 5. P sama dengan min 5, maka titik koordinat di 0, min 5. Titik potong terhadap sumbu Hi, maka P sama dengan 0. Hi kuadrat dikurangi 4Hi dikurangi 5 sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi Hi plus 1, maka Hi sama dengan min 1. Atau Hi min 5, maka Hi sama dengan 5. Maka koordinat di min 1, 0 dan 5,0. Ketiga, menentukan titik puncak kurva. Hi dan P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Min dalam kurung min 4 per 2 dikali 1, min dalam kurung min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 5. Min dalam kurung min 4 per 2, min 16 ditambah 20 per 4. Min dalam kurung min 4 per 2, min 36 per 4, hasilnya 2, min 9. Keempat, gambarkan parabolanya. Tinggal memasukkan nilainya. Titik potong sumbu P-nya 0, min 5. Titik potong sumbu Hi-nya min 1, 0 dan 5,0. Titik puncaknya berada pada 2, min 9.